Apakah kalian bosan dengan anime isekai ataupun overpower? Tenang aja, karena kami pada video kali ini tidak akan membahas anime isekai ataupun overpower. Tapi dalam mengalur ceritakan kali ini, aku minta kalian untuk menebak pelaku penjahatnya. Gak usah lama-lama nih, langsung aja masuk ke alur ceritanya. Tolong disimak ya dan dengarkan baik-baik. Dan tolong ingat nama tokoh-tokohnya. Menceritakan tentang tokoh utamanya yang bernama Yuta Gamon, yang adalah siswa miskin sebatang kara karena ayahnya sudah tiada. Sedangkan ibunya tak dijelaskan kemana. Serta pendiri blog bernama Kiri-Kiri Basara yang membahas berbagai hal-hal yang tak logis, gaib atau mistis. Walau Yuta dalam tanda kutip dia juga nggak percaya dengan hal begituan. Kemudian cerita dilanjutkan pada suatu malam dan di mana Yuta saat ini lagi santai menulis artikel di blognya di kafe langganan dia yang dikelola oleh seorang alien yang bernama Izumin. Tolong ingat ya nama karakter ini. Hingga ada satu orang lagi yang ikut gabung dalam kegiatan Yuta, yang tak lain adalah staf blognya plus teman satu sekolahnya yang bisa disebut dengan Ryutas, atau nama aslinya yaitu Ryuka, yang uniknya juga memiliki sebuah pistol elektrik plus elektromagnetik yang tidak terlalu berbahaya, namun lumayan menyiksa yang disebut Puya Gun, yang ternyata juga sering ditembakkan kepada Yuta. Kemudian saat mereka masih melakukan kegiatan, Izumin memilih membantu Yuta mencari bahan artikel dengan menampilkan berbagai informasi yang lagi viral, seperti seorang profesor yang sangat percaya supranatural yang bernama Ashigami, serta mengenai seorang siswi dari sekolah Yuta yang ajaibnya bisa meramalkan kehidupan masa depan seseorang dengan lumayan tepat yang bernama Miyu. Sampai bikin Yuta dan Ryuka jadi berencana menemui Miyu saat sekolah nanti. Ringkas cerita, mereka akhirnya melakukan apa yang direncanakan mereka, yang tanpa disangka malah membuat Yuta dan Ryuka tidak percaya. Karena tiba-tiba Miyu mendadak ingin gabung dalam kelompok blog Yuta, yang tentunya keinginan Miyu juga langsung ditanggapi dengan serius oleh Yuta dan Ryuka. Lalu cerita berlanjut saat jam pulang sekolah tiba dan di mana Yuta dan Ryuka memilih mengajak Miyu ke kafe Izumin guna membicarakan mengenai keinginan Miyu tadi. Dan akhirnya berujung dengan Miyu yang resmi menjadi anggota blog Yuta. Selain itu untuk mengetes skill Miyu, Yuta berbekal informasi yang disampaikan oleh Izumin mengenai seorang dukun loli yang bernama Arya, yang juga nggak kalah viral. Ia memilih memberi misi kepada Ryuka dan Miyu agar ke tempat Arya guna mencari bahan untuk blog dia. Sementara dengan dia pada awalnya berniat santuy. Hingga karena diprotes Ryuka, ia pun terpaksa ikut mencari bahan untuk blognya dengan pergi ke kediaman Profesor Ashigami. Yang sialnya saat Yuta ke tempat Ashigami, tak disangka sang profesor sudah dibunuh serta disiksa oleh seseorang yang setelah kami riset identitas pelakunya yang memiliki 6 huruf dalam penyebutan di alur ini. Selain itu, Yuta sangat juga malah mengalami nasib sangat kurang beruntung karena ia malah memegang senjata tajam yang digunakan oleh pelakunya. Karena tidak menutup kemungkinan akibat kelakuannya, bisa saja ia dituduh sebagai pelakunya karena sidik jarinya yang tertinggal di senjata. Kemudian di saat keadaan masih runyam, Yuta tidak sengaja melihat pesan terakhir yang ditulis Ashigami yang tulisannya ialah CODE atau bisa dibaca kode. Lalu habis Yuta melihat pesan tersebut, tiba-tiba Yuta dikagetkan oleh radio sekarang lagi dibawanya yang bisa disebut dengan Junko yang mendadak bisa berbicara. Selain itu Junko juga minta sama Yuta agar Yuta mengambil sebuah tang yang berada di ruangan ini. Kemudian Yuta pun memilih mengikuti apa yang diminta Junko, karena Junko nyatanya juga berjanji sama ia bahwa dia akan membantu Yuta kabur asalkan Yuta mau menuruti perintahnya. Lalu setelah Yuta mengambil tank tadi, Junko langsung menyuruh ia untuk mencabut salah satu gigi Profesor Ashigami yang berwarna emas dan permintaan Junko lagi-lagi harus terpaksa dituruti Yuta dengan mencabut gigi itu yang mengejutkannya merupakan sebuah kunci misterius. Lalu setelah itu Yuta pun langsung dibantu Junko agar bisa segera kabur. Dan untungnya Yuta berhasil kabur dari ruangan tersebut serta kabur dari kediaman Ashigami. Selain itu semenjak kejadian tadi, Yuta memilih menyendiri dulu untuk sementara. Kemudian singkat waktu, 7 hari pun berlalu. Sampai suatu malam, dan Yuta pun pada malam ini
lagi berupaya mencari pintu yang cocok untuk kunci misteriusnya. Yang sayangnya, hanya berujung dengan Yuta yang tidak mampu menemukan pintu yang cocok. Lalu saat Yuta masih mencari, tiba-tiba Yuta mendadak dapat panggilan dari seseorang. Yang setelah diangkat oleh Yuta, anehnya dia malah mendadak ditemui oleh seekor iblis besar yang tahu-tahu langsung menyerang Yuta, yang berujung membuat Yuta yang bukannya terluka tetapi malah melihat gambaran yang menakutkan mengenai dirinya yang sedang tenggelam bersama banyak orang. Selain itu, hal tadi juga bikin Yuta jadi sadar mengenai apa yang dia alami nampaknya cuma mimpi nih. Karena seperti yang terlihat, Yuta bukannya lagi jalan, melainkan dia lagi tidur di kamar rumahnya. Kemudian sehabis Yuta sadar, Junko langsung minta Yuta agar segera melihat acara TV. Dan Yuta memilih melihat acara TV nih, yang tadi sangka lagi memberitakan kasus kematian massal di danau sebuah taman di kota Yuta, yang jumlah korbannya nggak main-main nih, karena berjumlah 256 orang. Selain itu, kasus ini juga dipenuhi dengan misteri, karena menurut saksi yang melihat kejadian, dia berkata bahwa para korban berjalan beriringan masuk ke dalam danau, seakan dihipnotis agar mundur di danau. Lalu setelah Yuta menyaksikan kasus tersebut, Yuta esok harinya memilih pergi ke kafe Izumin guna menulis artikel tentang kasus itu di blognya, serta sambil berinteraksi dengan Ryuka, Miu, dan Izumi. Kemudian selain melakukan hal tadi, Yuta juga mengasih tahu Ryuka, Miu, dan Izumin mengenai Junko, yang sangat berujung Yuta yang dikira mulai kurang waras karena Junko tidak mau mengeluarkan suaranya di depan para teman-teman Yuta. Selain itu, karena kelakuan Yuta, Junko saat lagi berduaan dengan Yuta memilih mengomeli Yuta, hingga Junko juga menasihati Yuta agar selalu waspada karena bagaimanapun juga urusan Yuta dengan kasus Profesor Hashigami belum beres, karena Yuta masih bisa saja dituduh sebagai pelakunya. Dan nasihat Junko langsung direspon Yuta, yang langsung melakukan riset mengenai kasus Profesor Hashigami di blognya, hingga Yuta dapat informasi dari salah satu pengunjung blognya mengenai sebuah manga yang digambar oleh seorang mahasiswi cantik yang bernama Ririka, yang dimana salah satu gambar manganya menjelaskan sebuah adegan yang sangat mirip dengan kejadian kasus Profesor Hashigami, sampai membuat Yuta jadi berencana membeli manga Ririka, karena Yuta curiga kalau Ririka lah pelakunya. Apakah anggapan Yuta itu benar? Lihat aja nanti. Lanjut pada esok sorenya saat Yuta lagi berada di kafe Izumin guna menulis artikel blognya, Yuta, Ryuka, dan Izumin saat ini lagi diskusi satu sama lain mengenai kasus kematian massal yang penuh dengan kejanggalan, yang salah satunya adalah mengenai identitas para korban yang baru terungkap sebagian. Kemudian lanjut lagi pada malam harinya saat Yuta lagi sendiri, ia pun memilih mencari kembali pasangan dari kunci misteriusnya. Dan saat Yuta melakukannya, tiba-tiba Yuta mendadak disapa oleh seorang pemuda yang merupakan anak almarhum Profesor Hashigami yang bernama Sarai ini, yang tanpa diduga langsung bikin Yuta jadi kaget serta kabur dari Sarai, yang juga direspon Sarai yang langsung mengejar Yuta. Hingga akhirnya kejar-kejaran ini berujung dengan Yuta yang memilih diskusi dengan Sarai mengenai kasus ayah Sarai, karena Sarai nyatanya juga tidak menuduh Yuta sebagai pelakunya. Sampai Yuta mengatakan kepada Sarai bahwa dia yang melihat pesan terakhir ayah Sarai, yaitu bertuliskan kode. Dan apa yang dikatakan Yuta langsung direspon serius oleh Sarai, yang sayangnya juga nggak tahu maksud dari pesan tersebut nih. Lalu karena Sarai juga nggak tahu, Yuta menyarankan Sarai agar membantu dia mencari petunjuk yang berhubungan dengan ayah Sarai, atau dengan kata lain mencari petunjuk di tempat-tempat riset yang dipakai oleh ayah Sarai. Dan saran Yuta sayangnya tidak bisa dituruti Sarai, karena berbagai riset penting milik ayahnya faktanya sudah digeledah serta dicuri seseorang nih. Namun meski awalnya Sarai tak bisa, akan tetapi karena dipaksa Yuta yang memang sangat ingin mencari petunjuk, Sarai akhirnya memilih mengajak Yuta ke ruangan riset milik ayahnya yang berada di rumahnya, yang dimana hal ini pun berujung dengan Yuta yang tanpa disangka melalui saran Junko juga yang lagi dibawanya berhasil menemukan sebuah petunjuk berupa titik-titik di pelapon di ruangan riset itu, yang nampaknya merupakan pesan tersembunyi dari ayah Sarai, yang berdasarkan saran Junko yang juga merupakan jawaban dari kode yang ditulis oleh Sarai. Ringkas saja, karena Yuta sayangnya juga nggak bisa memecahkan jawaban tersebut
Dia pun langsung mengasih tahu Sarai mengenai hal tersebut dengan tujuan agar Sarai bisa mereset petunjuk itu. Lalu pada esok harinya lagi, di saat Yota lagi menghabiskan kesehariannya di kafe Izumin, Yota apesnya hari ini malah kedatangan seorang detektif muda yang bernama Sun, yang ternyata sangat mencurigai Yota sebagai pelaku kasus Profesor Hashigami. Namun meski curiga, Sun untungnya tidak menangkap Yota karena Sun nampaknya tidak yakin 100% dengan rasa curiganya, apalagi melihat sikap Yota yang sepur meragukan. Lalu singkat waktu, beberapa jam berlalu. Dan sekarang Yota lagi diskusi bareng sama Ryuka, Sarai, dan Mio mengenai jawaban dari petunjuk kemarin. Karena Sarai sudah berhasil memecahkan beberapa isi dari petunjuk tersebut. Yang tak disangka petunjuk itu diantaranya berisi para nama korban dalam kematian massal. Kemudian selain hal tadi, mereka juga membahas mengenai manga Ririka yang sudah dibeli oleh Yota. Selain itu, salah satu pembahasan mereka ialah berupa sebuah gambar yang janggal dari manga Ririka, yaitu kotak misterius yang disebut Kotoriba, yang menurut Yota dan JS-nya adalah Kotoribaku, yang setelah dicari tahu oleh mereka melalui kenalan Miyu dan juga pecinta hal supranatural yang bernama Toko, adalah sebuah kotak kutukan yang biasa digunakan mengutuk perempuan atau anak-anak. Kemudian sehabis itu, pembahasan mereka berlanjut dengan mereka yang kali ini membahas kira-kira lokasi Kotoribaku. Dikarenakan Miyu yakin kalau kotak itu memang lagi berada di kota ini. Apalagi Toko ternyata juga yakin kalau ada Kotoribaku yang ditaruh di sebuah kuil di kota ini. Selain itu, Miyu juga yakin kalau kotak tersebut bisa jadi petunjuk lain dari kasus sahabat ceweknya yang bernama Chi, yang sudah lama menghilang karena Miyu sebelumnya hanya mempunyai sebuah petunjuk, yaitu foto penampakan putih yang dikirim Chi sebelum ia menghilang. Apalagi mengingat gambar manga Ririka yang selalu ada kemiripan dengan kasus di dunia nyata. Dan petunjuk tadi juga ditambah dengan petunjuk lain dari manga Ririka berupa kuil yang digunakan untuk menaruh Kotoribaku, sampai bikin Yota dan Jess-nya jadi berkesimpulan kalau ada Kotoribaku yang lagi diletakkan di salah satu kuil di kota mereka. Kemudian setelah itu, saat mereka masih diskusi, tiba-tiba Arya mendadak datang ke kafe ini yang juga berniat membantu mereka menemukan kuil yang terdapat Kotoribaku, yang menurut Arya kotak itu juga lagi bersama dengan sosok putih misterius. Dan tak menutup kemungkinan adalah sosok yang tertangkap di foto Chi. Dan berbekal bantuan dari Arya, mereka akhirnya menemukan kuil tersebut, serta menemukan Kotoribaku yang memang lagi bersama sosok itu, yang ternyata adalah bocah albino, yang menurut pengakuan sang bocah dialah yang bikin Kotoribaku ini. Lalu karena merasa ada yang aneh, Yota dengan dibantu Ryuka dan Sarai sambil mendengar perkataan bocah itu langsung bergegas berusaha menangkap sang bocah serta memanggil polisi. Namun meski begitu, mereka sayangnya malah gagal menangkap sang bocah. Sementara dengan Miyu langsung memeriksa isi dari Kotoribaku, yang benar-benar sangat bikin shock serta pingsan Miyu. Akibat Miyu menemukan barang-barang Chi serta beberapa bagian tubuh yang bisa saja adalah tubuh Chi. Selain itu, karena penemuan tersebut, kasus hilangnya Chi akhirnya ditutup sebagai kasus pembunuhan. Dan pelakunya kemungkinan besar adalah bocah tadi malam. Karena setelah diinvestigasi oleh para polisi, ternyata ada DNA Chi di dalam Kotoribaku. Dan karena hal tadi, Miyu pun memilih menyendiri. Lalu 2 hari setelah kejadian tersebut, Yota saat ini memilih berupaya memecahkan petunjuk pelapor itu di kamar rumahnya dengan sambil berbicara dengan Junko. Kemudian di saat Yota masih melakukan aktivitasnya, tiba-tiba Yota dikagetkan dengan pemberitaan di TV-nya yang memang lagi dinyalakan mengenai beberapa identitas korban kematian massal yang sekarang berhasil diungkap lagi oleh tim penyidik, serta dibacakan nama-nama para korban oleh reporter. Waktu Yota mendengarnya, Yota langsung kaget dengan nama dia yang ngerinya hadir dalam pembacaan itu. Selain itu, hal tadi diperparah dengan nama Yota yang juga terdapat pada plafon tersebut. Dan rasa kaget Yota juga makin tambah parah dengan Junko yang nampaknya juga setuju dengan semua hal tadi, bahwa Yota memang sudah mati. Selain itu, hal ini nampaknya juga menjawab apa yang dialami Yota dulu, yaitu diserang iblis besar. Serta gambaran dirinya tenggelam adalah asli atau real nih. Karena bisa saja iblis besar yang dulu menyerang Yota bukannya ingin melukai Yota, melainkan berniat menghipnotis Yota agar ikut jadi korban dalam kasus kematian massal.
Lanjut, tetapi meski Yuta sangat kaget, namun karena Yuta masih sepenuhnya yakin, serta dia yang ternyata masih bisa dilihat beberapa orang, terutama para Izumin dan CS-nya yang memang masih bisa melihat Yuta, ia pun memilih tidak perlu serius memikirkan hal tadi nih. Kemudian cerita berlanjut dengan Yuta yang memilih pergi ke kafe Izumin guna nongkrong dengan Ryuka dan Sarai, serta tokoh yang ternyata juga ikut nongkrong sama mereka guna membahas kasus kematian massal yang benar-benar sangat tidak beres. Karena nama tokoh dan Sarai anehnya juga masuk dalam pembacaan reporter yang awalnya memang tidak begitu ditanggapi. Maka tetapi karena banyak kejanggalan seperti mereka yang anehnya tidak bisa dilihat atau didengar oleh orang-orang terdekat mereka, baik Toko ataupun Sarai juga mulai yakin kalau mereka memang sudah mati. Selain itu, walau sudah terlihat serius, maka tetapi pembahasan mereka ini sayangnya malah berakhir dengan gak ada hasilnya. Kemudian setelah pembahasan mereka kelar, Yuta memilih melanjutkan aktivitas blognya di kafe Izumin dengan santuy. Hingga ada beberapa komentar dari pengunjung blognya yang bikin Yuta jadi ingin melihat jenazahnya yang memang lagi berada di tempat penyimpanan. Jenazah kasus kematian massal. Dan keinginan Yuta juga makin tambah kuat dengan Junko yang mendukung kemauan Yuta. Lalu karena keinginannya memang sudah tak bisa ditahan, Yuta pun akhirnya memilih gas melihat jenazahnya, yang ternyata memang asli jenazah dirinya, yang saat ini lagi diperiksa oleh rekan Sun yang bernama Kisaki, yang entah kenapa juga dapat melihat wujud Yuta dengan jelas. Namun meski begitu, Kisaki sangat tidak sampai bicara panjang sama Yuta, karena Kisaki mendadak tak sadarkan diri karena mungkin akibat kelelahan nih. Kemudian selain Yuta, Sarai, dan Toko, tak disangka juga ikut datang ke tempat ini guna memeriksa jenazah mereka yang mau diapakan lagi. Memang asli jenazah mereka. Selain itu, tempat ini ternyata juga ada beberapa jenazah yang tak asing, yaitu jenazah Miyu, Sun, Arya, dan Rika. Lanjut cerita, sehabis Yuta, Sarai, dan Toko melihat jenazah mereka, Yuta dan yang lainnya hanya bisa syok melihatnya. Khususnya Yuta yang benar-benar tertekan hingga membuat ia segera pulang ke rumahnya. Lalu saat Yuta di sekitar rumahnya, Yuta mendadak dapat sapaan dari seorang cewek yang tak lain adalah Kisaki, yang juga lagi membawa radio milik jenazah Yuta, yang juga langsung ngajak ngobrol Yuta mengenai insiden kematian massal. Sampai obrolan ini berujung dengan Yuta yang dapat informasi dari Kisaki mengenai ayah Yuta, yang adalah bagian anggota sekte yang bernama Hashi Pokujin, yang setelah kami riset adalah organisasi ahli supranatural yang menjual sebuah zat suntikan yang disebut scandium, yang mempunyai efek untuk membuat jiwa tetap berada di dunia layaknya hantu apabila pemiliknya menyuntikkan ke dalam darahnya nih. Namun meski mirip hantu, akan tetapi para pengguna scandium tak satu dimensi dengan hantu, karena mereka tidak bisa melihat hantu, serta wujud mereka yang tidak kayak hantu karena wujud mereka berasal dari ingatan mereka saat masih hidup. Dan dapat disimpulkan bahwa hal inilah yang bisa saja membuat jiwa Yuta dan orang-orang senasib dengannya masih berada di dunia layaknya hantu, karena jenazah mereka bisa saja telah disuntikan scandium. Lanjut cerita, karena Yuta merasa ayahnya tidak seperti itu, Yuta langsung menyanggah informasi Kisaki serta jengkel dengan Kisaki. Namun meski Yuta awalnya jengkel, akan tetapi karena Kisaki memiliki kekuatan psikometri, yang intinya kekuatannya ini bisa bikin pemiliknya untuk memeriksa kejadian masa lalu serta keadaan suatu benda baik hidup ataupun mati. Yuta pun memilih menjalin pertemanan dengan Kisaki nih. Lanjut lagi, setelah Yuta selesai bicara sama Kisaki, Yuta memilih melanjutkan aktivitasnya di kafe Izumin bersama Ryuka, Sarai, dan Toko. Selain itu, Sun nyatanya juga datang serta gabung dengan mereka, hingga perbincangan mereka dihentikan oleh kiriman sebuah foto oleh Miyu serta panggilan dari Miyu kepada Toko yang anehnya ingin menemui Chi. Lalu karena merasa ada yang tak beres, Toko dengan dibantu Sarai langsung OTW mencari Miyu yang ternyata lagi dijebak oleh bocah albino dulu. Sementara dengan Yuta memilih tak ikut, sedangkan Ryuka berusaha membujuk Yuta agar ikut. Namun meski Miyu dijebak, akan tetapi Miyu untungnya tidak kenapa-napa, karena bocah itu untungnya berhasil disikat oleh Kisaki dan rekannya, yang untungnya sukses menangkap bocah gila tersebut. Singkat cerita, esok harinya di saat Yuta lagi di rumahnya, Yuta mendadak kedatangan Ryuka yang nampak bersifat berbeda.
serta mengasih tahu dia mengenai ia yang memainkan peran Junko dengan memanfaatkan jiwanya yang adalah gelombang elektromagnetik agar bisa masuk ke dalam radio milik Yuta, serta peran Ryutas dengan cara merasuki tubuh Ryuka. Apakah kalian paham nih? Semoga kalian paham. Selain itu, nama roh yang merasuki Ryuka ini adalah Avelin, yang juga merupakan orang sangat memusuhi geng Hashipokujin. Serta Avelin juga bukan roh sembarangan, karena dia adalah seorang yang jenius. Lalu perkataan Avelin langsung direspon Yuta yang tidak percaya. Namun meski begitu, karena Ryuka atau Avelin ini mengetahui hal yang dirahasiakan oleh Yuta, seperti Yuta yang pernah mencabut gigi Profesor Ashigami, Yuta mulai yakin kalau Junko dan Ryuka adalah permainan Avelin. Dan sekali lagi, walau Yuta sudah yakin, akan tetapi karena pikiran Yuta nampaknya masih gangguan, Yuta pun tidak bisa mengendalikan dirinya hingga bikin dia menangis. Saat Yuta menangis, Avelin dan Ryuka memilih menghibur Yuta dengan dia yang langsung bertukar jiwa dengan Ryuka. Karena Avelin ini nampaknya juga sudah berteman dengan Ryuka, hingga membuat Yuta berhenti menangis serta mulai kembali ceria lagi. Lalu selanjutnya, mereka memilih pergi ke cafe Izumin guna memberitahu semua hal ini kepada Mio, Sarai, dan Toko, kecuali Izumin yang mendadak lagi pergi. Sampai Avelin memberitahu mereka mengenai sebuah tempat yang bernama ODDIY. Anggap aja sebut kayak gini ya. Yang setelah kami riset adalah tempat geng Hashipokujin untuk mengontrol pikiran orang-orang yang disuntikan skandium melalui gelombang elektromagnetik yang akan dipancarkan. Contohnya seperti Yuta dan teman-temannya. Semoga kalian paham. Karena pemakai skandium ternyata memiliki gelombang elektromagnetik. Dan melalui gelombang elektromagnetik inilah yang dimanfaatkan oleh geng Hashipokujin untuk mengendalikan pikiran orang-orang skandium. Lanjut cerita, saat mereka masih bincang-bincang, tiba-tiba mereka kedatangan Kisaki dan Izumin. Selain itu, Kisaki juga mendadak mengancam Izumin karena Kisaki curiga ada yang tak beres dengan Izumin. Salah satunya mengenai Izumin yang pura-pura tidak bisa melihat serta mendengar suara Yuta dan yang lainnya. Padahal seperti yang kita tahu, Izumin faktanya bisa melihat serta mendengar suara mereka. Sampai membuat Kisaki jadi berusaha memancing Izumin agar menunjukkan jati dirinya. Dan berbuntut Izumin yang akhirnya menunjukkan sifat aslinya, yang juga langsung menyerang Kisaki serta berusaha melenyapkan jiwa Yuta dan yang lainnya. Karena Izumin sebenarnya bagian Hashipokujin. Selain itu, Yuta dan yang lainnya juga dapat informasi dari Izumin mengenai Ryuka yang juga bagian dari Hashipokujin. Namun Ryuka tampaknya sudah berianat plus mengenai Yuta yang pernah jadi kelinci percobaan skandium, serta mengenai dirinya yang adalah pelaku dari kematian ayah Yuta, serta pembunuh dari ayah Sarai, sesuai dengan jumlah huruf penyebutannya, yaitu 6 huruf. Lalu meski Izumin yang sudah berusaha, akan tetapi Izumin ujung-ujungnya juga berhasil dikalahkan oleh Yuta yang dibantu Avelin dengan meningkatkan kekuatan gelombang elektromagnetik tubuh Yuta yang anehnya bisa menyerap gelombang elektromagnetik dengan pistol Poyagan agar bisa menyikat Izumin. Selain itu, Izumin akhirnya juga ditangkap oleh rekan Kisaki. Kemudian sehabis itu mereka pun melanjutkan perbincangan mereka sambil didengar Kisaki mengenai ODDIY yang ternyata ingin diajarkan oleh Avelin dengan taktiknya yang memanfaatkan kekuatan pistol Poyagan yang tadi sangka bisa berubah menjadi pistol super gelombang elektromagnetik asalkan dipasangkan dengan kunci misterius milik Yuta yang memang bukan kunci biasa, serta skill Yuta yang mampu menyerap gelombang elektromagnetik agar Yuta bisa mengumpulkan gelombang elektromagnetik yang nantinya akan dilepaskan melalui frekuensi radio yang memang sudah dimodifikasi oleh ayahnya. Semoga kalian paham nih, yang tadi sangka mampu menghancurkan ODDIY atau markas Hashipokujin. Selain itu, Yuta dan yang lainnya juga dapat jawaban dari Avelin mengenai dalang kematian massal yang ternyata adalah Hashipokujin dan gengnya. Ringkas saja, meski semua taktik Avelin terdengar lancar, akan tetapi setelah tahu kalau kunci misterius Yuta sudah hilang tepat saat Yuta tenggelam, Avelin tidak punya pilihan lain selain berniat mengorbankan jiwanya sebagai ganti kunci Yuta yang hilang agar pistol Poyagan bisa berubah. Lalu cerita berlanjut pada esok sorenya, dan dimana Yuta sekarang lagi diskusi bareng sama Sarai, Mio, Toko, dan Su mengenai Sarai yang di luar logika berhasil menemukan cara agar mereka bisa hidup lagi. Yang setelah kami sederhanakan, caranya menurut kami adalah
dengan memancing jiwa mereka menggunakan gelombang listrik yang dilepaskan oleh geng Hashipukujin di ODDIY agar jiwa mereka bisa ditarik kembali ke tubuh mereka yang berada di masa lalu. Yang intinya mirip-mirip kita lagi mimpi dipaksa bangun dari mimpi kita. Selain itu, waktu mereka untuk melakukan hal itu hanya 9 hari dihitung dari tanggal kematian mereka, dan dapat disimpulkan bahwa mereka hanya punya waktu hari ini saja lagi, dikarenakan hari itu adalah hari ke-9 dan setelah itu sudah tidak bisa lagi. Kemudian diskusi berlanjut dengan mereka yang kali ini lagi interaksi dengan Evelyn dan Kisaki yang ternyata juga membawa sebuah petunjuk berupa gambar Ririka, yang dimana Kisaki akhirnya juga dijemput oleh rekannya karena sudah terlalu kelelahan. Dan berbekal petunjuk itulah Yuta dan yang lainnya jadinya juga dapat cara lain guna menggantikan gelombang listrik ODDIY, yaitu dengan memanfaatkan gelombang listrik Fuyagan yang juga harus berubah. Selain itu, mereka juga dapat info dari Evelyn bahwa hanya Yuta lah yang bisa menghancurkan ODDIY tersebut. Saat mereka sudah tidak punya waktu untuk hidup lagi, dan hal ini juga diperparah dengan Yuta yang secara ajaib bisa memunculkan kunci misteriusnya hanya dengan menghayalkannya, sehingga membuat pistol Fuyagan juga berhasil berubah. Ringkas saja, setelah semua hal tadi, Yuta memutuskan tidak ikut dengan Mio dan yang lainnya untuk hidup lagi. Dan keputusan Yuta langsung direspon dengan sedih oleh teman-teman Yuta, khususnya Mio dan Sarah yang sudah menganggap Yuta sebagai pelindung serta sahabatnya. Lalu karena Yuta memutuskan begitu, Mio dan yang lainnya jadinya hidup kembali. Yang sekarang mereka juga lagi bersama dengan Ririka, yang anehnya juga berhasil hidup lagi. Di sisi lain, Yuta dan Evelyn jadinya juga langsung menjalankan taktik Evelyn. Namun sayangnya saat menjalankan taktik itu, Evelyn harus mengorbankan jiwanya guna menyelamatkan jiwa Yuta, karena akibat mendadak diserang oleh tikus Hashipukujin yang akhirnya juga berhasil disikat oleh Yuta. Selain itu, karena hal tadi, Yuta melalui dukungan Ryuka harus berjuang seorang diri menghancurkan ODDIY. Dan akhirnya setelah melewati berbagai hal, mulai ketemu dengan Arya dan seorang sekutunya terbang dengan sayap arwahnya, hingga dibantu oleh jiwa ayahnya, Yuta untungnya sukses menghancurkan ODDIY. Lalu setelah itu, waktu pun terus berganti. Dan sekarang teman-teman Yuta lagi menikmati keseharian damai mereka dengan aman dan nyaman, dengan sambil memantau keadaan Yuta yang tadi sangka masih menjalankan blok kiri-kiri basaranya. Selain itu, meski Yuta tak bisa hidup, akan tetapi karena hal tersebut Yuta jadinya juga menjadi makhluk yang tak bisa mati ataupun dihabisi. Dan ceritanya pun selesai.